Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah. Baiklah, saya sendiri sebagai pemateri pertama atas nama Putri Kamri. Pemateri selanjutnya bernama Ainul. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian ilmu hadis. Ulum hadis dalam bahasa Arab, ulum al-hadis adalah istilah ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala perbuatan, perkataan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Ilmu hadis dapat dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mengandung pembicaraan tentang penukilan sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan atau sifat-sifat beliau sendiri secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Objek pembahasannya sabda Rasulullah, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatannya, serta detail dan mendalam. Faedahnya menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya. 2. Ilmu hadis dirayah, yaitu suatu ilmu yang mempunyai beberapa kaidah atau patokan, yang dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawi atau sanad dan yang diriwayatkan atau marwi dari segi diterima atau ditolaknya. Materi yang kedua adalah ruang lingkup dan faedah ilmu hadis. Hadis dapat diartikan sebagai perkataan atau akwal, perbuatan atau af'al, pernyataan atau takrir dan sifat atau keadaan, himah dan lain-lain yang dihafalkan kepada Nabi SAW. Salah satu ruang lingkup atau objek pembahasan hadis adalah al-ikhwal hadis dalam kriteria kauliyah, fi'liyah, takririyah, kauniyah, dan hamiyah Nabi itu sendiri. Dalam periwayatan hadis harus terdapat 4 unsur, yakni rawi, sanad, matan, dan rijalul hadis. Manfaat yang diperoleh mempelajari ilmu hadis diantaranya sebagai berikut. 1. Mengetahui istilah-istilah yang disepakati oleh ulama hadis dalam penelitian hadis. 2. Mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai atau menyaring filterasi dan mengklasifikasi ke dalam beberapa macam, baik dari segi kualitas dan kuantitas. 3. Mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis. 4. Mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis, baik riwayah maupun hirayah. Yang kelima, mengetahui hadis yang sahih, basan, dhaif, muttasil, mursal, munqati, mu'dal, maklub, masyhur, aziz, mutawatir, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ainul. C. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah SAW. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika dihadapi suatu masalah atau skeptik dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenaran atau menemui sahabat yang lain yang dapat dipercaya untuk menginformasikannya. Setelah itu berulah kepada mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasikan pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang tersebut
mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. D. Faedah mempelajari ilmu hadis. Manfaat yang diperoleh mempelajari ilmu hadis diantaranya sebagai berikut. 1. Mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat angenan nilai-nilai dari karakteria hadis, mana hadis dan mana yang bukan hadis. 2. Mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring atau filterasi dan mengklasifikasi ke dalam beberapa macam, baik dari segi kualitas dan kuantitas. 3. Mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayat hadis. 4. Mengenai tokoh-tokoh ilmu hadis baik dirayah maupun hirayah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. 5. Mengetahui hadis yang sahih, basan, daif, mustahil, mursal, muqatil, mu'dal, maklub, masbur, aziz, mutawatir, dan lain-lain. Demikian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.